حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ikdi hajatina ya Allah fi hajatid dunya wa hajatil akhirah, khususan hajatina bi barakati hadal majlis wa bi warati syahri rajab nafi'an barakan sahatan wa afiatan wa umran tawilan mubarakan wa amalan solihan makbulan wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ashabihi, khususan min khulafai rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Sayyidina Umar wa Sayyidina Utsman wa Sayyidina Ali wa Sayyidina Hasan wa Husain wa Sayyidatina Khadijah al-Kubra wa Fatimah Zahra wa Aisyah Ridha wa karamati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an wal mujahidina fi sabilillah rabbil alamin wa karamati ulama Indonesia wali songo wa usulihim wa furihim wa ila jamil ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ahli kuburina wa ahli kuburikum fi hadal masjid Nurul Falah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum say'ulil lailahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana yassir lana umurana wa ballighna Ramadana yassir lana umurana. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'il amilin wa akrama alaina bi a'malis solihin wa akhlaqil karim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Faqala aidan may yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al jama'atur rahmah wal furqatu adabah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ustad ustadah, sesepuh bini sepuh ingkang tansah kaula mulyakaken lan kaula nderek nasihat nasihatipun, terutama kepada segenap pengurus Masjid Nurul Falah dan jajarannya, juga kepada para bapak, para ibu, sederek sedoyo ingkang tansah kaula hormati, dan segenap masyarakat lingkungan Masjid Nurul Falah. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedoyo lan masyarakat ingkang wonten lingkungan Nurul Falah Allah paring berkah, Allahumma amin ya robbal alamin. Berkah sedayane, terutama berkah diparingi umur panjang
sehat wal afiyah, Allahumma amin ya rabbal alamin. Berkah keluargane dipun paringi ayem adem, lare-larene pada nurut, Allahumma amin ya Allah. Ya Allah, niki nikmat sing agung. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya niki terus mendapatkan hidayah, inayah, pertolongan, taufik nggih. Taufik saking Gusti Allah, pertolongan sehingga saged melestarikan nopo ingkang dados kewajiban kula lan panjenengan sedaya, terutama salat 5 wekdal, salat 5 waktu. Salat 5 waktu wonten Al-Qur'an niki ya secara umum niki berat. Secara umum salat niki dilakoni berat. Lah niku wasta'inu bis-sabri was-shalah, gongkonet diperintah nyuwun pitulung, mohon pertolongan, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dengan dasar sabar dan untuk melakukan sholat. Jadi sholat itu memang perlu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ingkang dipun sebat hidayah, pertolongan, taufik saking Gusti Allah niku ya kedah diusahakan. Jadi semua perlu usaha. Pengin kula lan panjenengan sedaya dipun paringi tambah ilmune ya kedah usaha. Jadi apa nggih? Iya. Luwih-luwih ilmu berkaitan dengan ibadah. Ilmu berkaitan dengan ibadah niki luas. Misalipun sholat, lah niki tata carane sholat lan lintu-lintunipun niki kedah kula lan panjenengan sedaya gali, dipun usahaken belajar. Sing paling utama wong belajar niki langsung wonten gurune, berhadapan dengan seorang ustadz, dengan seorang guru, sehingga akan lebih soheh, akan lebih nyata. Barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Dumateng para bapak, para ibu ingkang tansah kawula mulyakaken, berkaitan dengan hidayah. Hidayah niki salah satu nikmat ingkang Allah paringaken dumateng kula lan panjenengan sedaya. Karena menawi mendapatkan hidayah sampun merasuk ke dalam hati kula lan panjenengan sedaya, hati sanubari kula lan panjenengan sedaya, maka akan merasakan betapa nikmatnya niki hidayah, terutama iman wal Islam. Ya Allah, nikmate iman, nikmate Islam. Karena sebagai nopo, iman niki sebagai penentrang, penyejuk, pembuka kebaikan niki iman. Ya Allah, untung anak sholat bisa sesuci, bisa mandi, bisa nopo zikiran, bisa menghilangkan kecapean, pikiran sing pengap. Niki salah satu syariat sing gampangan lah, gampangan. Ya Allah, nikmat temen ya Allah wong Islam. Coba nggak misalnya beg terus laka lirene, laka solate, laka zikire, ya kayak mungkin ya, mungkin cara mesin niku panas terus, akhirnya koslet, rusak. Tapi dengan sholat, dengan zikir, dengan muhasabah, nggih, cara kula lan panjenengan sedaya wonten istirahate, menawi pikirane lagi mboten nggih sae,
banyak masalah, datanglah kepada di masjid untuk iktikaf, menentramkan. Ini luar biasa. Jadi tiang kulolan panjenengan sedaya menawi angsal hidayah, kemudian hidayah punika dipun rasakan dengan benar-benar kesadaran hati, nikmatnya luar biasa niki hidayah. Oleh karena itulah harus diusahakan, semua dengan usaha apapun. Jadi akan mendapatkan sesuatu nilai kebaikan, akan mendapatkan suatu barokah, akan mendapatkan suatu nilai-nilai yang kadangkala kulolan panjenengan sedaya tidak ya terduga, itu dengan usaha. Dengan usaha. Sehingga nopo berkaitan dengan niki sesuai nggih wonten penjelasan pelajaran-pelajaran wonten tarikh, contoh-contoh sing kulolan panjenengan sedaya kedah memahami. Al-Qur'an menjelaskan bismillahirrahmanirrahim. May yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. May yahdillahu, barang siapa yang sudah mendapatkan petunjuk Allah, man utawi sapane wong yahdi maringi, wis maringi petunjuk sapa Allah Gusti Allah, fahuwal muhtadi, maka orang yang sudah mendapatkan petunjuk berarti orang yang muhtadi, yaitu orang yang benar-benar memperoleh nilai kebaikan, orang yang memperoleh nilai kebaikan dari petunjuk, muhtadi. Tapi sebaliknya, wa may yudlil faulaika humul khasirun, barang siapa yang kadangkala memperoleh yudlil, hal-hal yang salah, hal-hal yang melupakan akan kebenaran. Nah niki yang hal-hal menipu pada kebenaran yang hakiki, dolalah faulaika humul khasirun. Orang yang mengikuti hal-hal yang demikian, perbuatan-perbuatan, pikiran-pikiran yang menyesatkan dari kebenaran yang hakiki dari Islam, dari akidah yang hakiki yang benar, tauhid, faulaika humul khasirun. Orang yang demikian adalah orang yang sangat merugi. Makanya penting niki belajar. Berkaitan niki contoh-contoh pada zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan bab niki Islamu Hamzata wa Umar, menjelaskan tentang masuk Islamnya sahabat Hamzah dan masuk Islamnya sahabat Umar. Niki sebagai contoh, karena ini seorang tokoh besar. Sahabat Umar seorang tokoh yang sangat terkenal ya, jadi pembesarnya kaum Quraisy yang sangat ditakuti, termasuk Hamzah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini sebagai contoh dalam kehidupan. Masuk Islamnya berbeda. Yang pertama, fisanatil khomisati, iku ing dalam tahun al-khomisati kang kaping 5, pada tahun yang kelima, tahun kelima dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslama, masuk Islam, aslama manjing Islam, soporo julani, kedua orang tokoh terkenal, mingkabairin Quraisyin, dari pembesar kaum Quraisy,
masyhuroni yang sangat terkenal. Jadi kedua orang ini adalah tokoh Quraisy yang pada waktu itu memang belum Islam, menyembah berhala, tokoh Quraisy yang sangat disegani, yang sangat ditakuti, bukan karena misalnya bengisnya, bukan karena galaknya, tapi kedua orang ini walaupun menyembah berhala tapi orangnya tegas, adil. Nah ini kemudian orangnya juga mampu, kaya, punya usaha yang hebat. Ini sahabat Umar dan sahabat Hamzah, atau sahabat Hamzah dan Umar. Apa sih kekuatannya? Bil kuwati, dengan kekuatan terutama ini kekuatan ekonomi karena punya usaha, kekuatan pikiran, kekuatan dalam menentukan sikap, ini luar biasa. Wasyajaati, dan punya kekuatan apa, berani, sajaah. Ini menjadi contoh kulolan panjenengan sedoyo. Dengan masuknya kedua tokoh besar ini masuk ke dalam Islam, maka yang jelas akan mengubah sikap perbuatan dari orang-orang kafir Quraisy, terutama adalah pengikut kedua tokoh besar ini. Ya, wonten penjelasan yang mengikuti daripada sahabat Umar. Setelah sahabat Umar masuk Islam, ada 40 orang mengikuti masuk Islam, termasuk sahabat Hamzah, keluarga atau pengikut-pengikutnya Hamzah ikut masuk Islam. Ini seorang tokoh. Jadi kalau seorang tokoh masuk Islam, maka yang lainnya akan mengikuti. Karena apa? Karena beda. Ya, kalau seorang tokoh, seorang pembesar ini beda, ada pengikutnya. Hadirin para bapak, para ibu ingkang tansah kula mulyakaken. Yang pertama adalah sahabat Umar. Sahabat Umar ini masuk Islamnya, ya, jalan yang terang, yang gampang kita mudah memahami setelah mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika marah, ketika akan membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Orang-orang yang dekat dengan sahabat Umar banyak yang masuk Islam, akhirnya marah, kemudian mencari, bergegas, ya, bertindak cepat akan mendatangi Muhammad, akan mendatangi Nabi Muhammad. Tapi sebelum sampai ke rumahnya, ya, itu di tengah jalan ketemu dengan orang berpapasan. Mau apa Umar? Kelihatan apa itu marah, kelihatan wajahnya muram. Ada apa? Saya akan membunuh Muhammad. Ini ketemu dengan temannya. Membunuh Muhammad karena apa? Karena banyak teman-teman orang dekat kami yang masuk Islam. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya agama nenek moyang ditinggalkan. Tapi apa? Orang itu menjelaskan, "Hai Umar, apakah kamu tidak tahu adikmu Fatimah sudah masuk Islam bersama suaminya Sa'id bin Zaid sudah masuk Islam? Apa kamu tidak tahu? Kamu malu kalau mau membunuh Muhammad, tapi adiknya sendiri sudah masuk Islam." Akhirnya tidak langsung datang ke rumahnya Nabi Muhammad, ya, tetapi belok mendatangi adiknya. Setelah mendatangi adiknya, mendengarkan adiknya Fatimah
binti Khattab sedang membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran surat Toha. Suara yang yang indah, yang menggetarkan ketika kakaknya Umar mendekati rumahnya mendengarkan bacaan Quran. Ya, bacaan Qurannya enak. Ya. Kemudian masuk ke dalam hati. Itu dalam membacakan surat Toha. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula, dan lain-lainnya. Mendengarkan adiknya Siti Fatimah binti Khattab sedang membaca Quran, sayup-sayup, enak. Akhirnya masuk ke dalam sanubarinya Umar. Masuk ke dalam sanubarinya Umar, merasa bergetar jiwanya. Ini yang disebut dengan wahyu, firman-Nya Allah, ya. Ketika merasuk ke dalam hatinya bacaan Quran, kemudian hati sudah terbuka akan mendapatkan hidayah, maka bergetarlah badannya sampai pedangnya jatuh. Pedangnya sahabat Umar jatuh. Ini bacaan Quran luar biasa. Kemudian bergetar, kemudian jatuh pedangnya, diambil, kemudian mendatangi, akan masuk ke dalam rumah adiknya dengan totok-totok, tapi belum assalamualaikum, ya. Nah, ini luar biasa. Suaminya merasakan takut karena kedatangan kakaknya, kakak iparnya Umar. Tetapi melihat kondisi yang sudah berubah, tidak takut. Malah setelah masuk minta kepada adiknya Fatimah, saya mohon maaf, tadi saya akan membunuh Muhammad dan mungkin akan membunuh kamu, tetapi setelah mendengarkan bacaanmu, membacaan Quran tadi surat Toha, maka hati saya bergetar dan saya akan masuk Islam supaya diantar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampangnya masuknya sahabat Umar ke dalam Islam adalah gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Ini banyak terjadi pada zamannya sahabat, pada zamannya tabiin, sampai kepada zaman para ulama sampai sekarang. Banyak orang yang gara-gara mendengarkan bacaan Al-Quran kemudian mereka akan bergetar hatinya dan masuk ke dalam Islam, karena Quran ini benar. Betapa bacaannya, kalau dibaca saja sudah indah. Dumateng para bapak, para ibu kang tansah kula mulyakaken, niki hebatnya Al-Quran. Mulane kula lan panjenengan sedaya aja tinggalaken baca Al-Quran. Satitik mbu apa. Syukur-syukur bisa hataman, apa setengah tahun, apa 1 tahun, apa 3 bulan, ya. Jadi yang baik itu membaca Al-Quran terus, ya, jangan pilih-pilih dari awal sampai akhir sehingga 30 juz selesai.
ada hatamannya. Ya, ada hatamannya. Kalau misalnya sibuk kemudian baca Qur'annya tidak banyak-banyak, tidak apa-apa. Yang penting dalam satu hari satu malam ada waktu untuk bisa membaca Al-Qur'an. Ada bacaan Al-Qur'an. Walaupun kita hafal, tapi yang baik itu matanya melihat tulisan Quran, karena beda. Saya pernah mendapatkan nasihat dari guru saya. Jadi kalau misalnya orang sering membaca Al-Quran kemudian fokus bacaannya melihat huruf-huruf Quran, itu di samping bisa menyehatkan mata juga menambah pahala. Jadi pahalanya bertambah. Karena apa? Tahu mana yang benar, panjang pendeknya, tajwidnya adalah bisa kita lihat lewat meripat mata kula lan panjenengan sedoyo niki dengan membaca. Nih, jadi tahu persis ini mad tobi'i, ini mad hari disukun, ini mad sila tawilah misalnya. Ini karena bisa melihat. Ini dibaca idhar dan lain-lainnya. Jadi membaca Quran kalau langsung melihat hurufnya maka akan menambah pahalanya dan akan tahu persis bacaan baik dan buruknya dalam membaca Al-Quran. Niki penting. Dan yang paling hebat menurut Yai kulo niki bisa menyehatkan mata. Ketika mata melihat Quran bacaan hurufnya, matanya sehat, kemudian akan membekas ke dalam hatinya akan tersentuh. Niki luar biasa Al-Quran. Sehingga apa? Kalau melihat ini pantaslah banyak orang yang mendengarkan bacaan Quran, apalagi Qurannya dibaca dengan baik, indah suaranya, ya, bacanya benar, orang yang mendengarkan akan tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Banyak itu. Ini sahabat Umar bin Khattab masuk Islamnya adalah karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang kedua adalah sahabat Hamzah. Wahuma Hamzatu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahuma antara lain keduanya adalah Hamzah amun Nabi adalah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamannya Nabi Muhammad. Masuk Islamnya adalah gara-gara Abu Thalib, Abu Jahal itu sering ngomong kasar kepada Nabi Muhammad, kemudian sering ngidoni Nabi Muhammad. Jadi marah-marah sambil ngidoni Nabi Muhammad, malah kadang Allah sampai mukul, sampai nempeleng, sering itu Abu Jahal. Nabi Muhammad walaupun seperti itu, bahasa gampangnya dikepret, ditempiling, ditendang, bahkan didoni, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Tuh, ya Allah, luar biasa. Sampai jariyahnya atau pembantunya itu marah-marah. Orang kok seperti itu, ya, galak temen garo ponakane. Lah, sahabat Hamzah ini pamannya, walaupun sering mendengarkan bahwa Abu Jahal itu sering seperti itu, tapi tidak tahu sendiri
Setelah tahu sendiri si Abu Jahal ini lagi marah-marah, nendang, nempiling, didoni Nabi Muhammad, akhirnya tidak tega karena Hamzah juga seorang pamannya, tidak tega. Waktu itu belum Islam. Ya Allah, ponakan sendiri seperti itu. Oh, jadi tahu sendiri, orang jare-jare, tahu sendiri, didoni raine, dikepret, ditendang, tahu sendiri. Akhirnya tersentuh hatinya si Hamzah, kok sampai seperti itu si Abu Jahal ya kepada ponakannya sendiri. Nah ini tersentuh kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berakibat Hamzah pamannya ini masuk Islam. Ya mungkin masa kulolan panjenengan sedoyo sering di seperti itu, apalagi didoni wae raine wajahe, wah mungkin nggih wis luar biasa. Ini salah satu hikmah, karena apa? Melihat sendiri angger weru dewek, melihat sendiri tahu persis, oh nyata hatinya tidak tega karena masih keponakannya walaupun dia belum Islam. Inilah gara-garanya seperti itu, akibat weruh sendiri, tahu sendiri ya Abu Jahal ini orangnya seperti itu, sangat menyakiti, sangat berbuat dolim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kala tidak pantas. Ini masuk Islamnya sahabat Hamzah pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian nilai-nilai kebaikan daripada sahabat Hamzah ya ini menjadi contoh kepada orang-orang zaman itu. Ternyata akhlak apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesabarannya itulah bisa merubah seseorang masuk ke dalam Islam. Ya. Ini akhlak yang diutamakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng para bapak, para ibu yang tansah kula mulyakaken. Dari pelajaran-pelajaran inilah kula lan panjenengan sedaya untuk memahami bahwa dalam menegakkan kebenaran, dalam menegakkan syiar Islam tidak usah dengan cara yang keras, tidak usah dengan cara yang kasar, tetapi justru yang paling bermanfaat menyebarkan Islam, syiar Islam adalah dengan cara yang santun, dengan cara yang akhlakul karimah, dengan cara yang sabar, dengan doa, apalagi dengan contoh-contoh yang baik yang disebut dengan dakwah bilhal, contoh yang baik, tamsilan, contoh dari kula lan panjenengan sedaya bagaimana cara menuturkan kata-kata, ucapan yang baik, sikap yang baik, perbuatan yang baik. Inilah yang akan bisa diambil oleh orang-orang yang belum masuk Islam atau yang beragama lain, melihat oh ternyata Islam itu baik karena orangnya baik. Nah inilah mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya saged menegakkan, menjalankan nopo ingkang menjadi keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama dumateng pribadi-pribadi kula, dan mudah-mudahan dalam keluarga kula panjenengan sedaya bisa menegakkan kesaenan nopo ingkang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap kula lan panjenengan sedaya berpegang teguh wonten hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki mawon ingkang kula sampaikan,
pilih wonten kekirangan kehilapan nyuwun agunging pangapun kang kathah. Monggo sareng-sareng berdoa bi barakatil hadal majlis bi ta'allumi hadal ulum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa zuhrina wa lana Muhammad wa sallim ala sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil ahyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil muhdar wa alil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amil wa abdali. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa walina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma yassir umurana fil umuri kulliha wa zirna min dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aftah alaina futuhal arifina fi hikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna manasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina nabil ummi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.